Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, Matematika, Operasi Hitung Campuran Bilangan Cacah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran matematika kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Adapun indikatornya adalah 3.3.1 melakukan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Bilangan cacah bisa juga disebut himpunan bilangan yang bulat yang bukan negatif. Bilangan cacah juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Bilangan cacah secara umum yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa kita lihat contoh bilangan cacahnya yang lebih besar nih. Lebih besar tulisannya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini termasuk contoh dari bilangan cacah. Sekarang kita masuk ke operasi hitungnya. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kita sudah belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Namun, jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi yang berada di dalam kurunglah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ingat ya, cara penghitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, karena kedudukannya sama antara penjumlahan dan pengurangan, maka operasi hitung yang paling kiri yang dikerjakan terlebih dahulu, atau kalau ada yang ada di dalam kurung, maka operasi yang berada di dalam kurunglah yang dihitung terlebih dahulu. Contoh, pada operasi penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Nah, sifat komutatif ini yaitu sifat yang bersifat pertukaran ya. Misalnya ini 6 ditambah 9 sama dengan 15, kemudian ditukar, dibalik ya. 9 tambah 6 sama dengan 15. Karena sifat komutatif ini rumusnya seperti ini, A ditambah B sama dengan B ditambah A. 6 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 6. Ini buktinya ya, bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua adalah sifat pengelompokan atau asosiatif. Dengan contoh, ini dikelompokkan ya, 2 dengan 3 dikurung. 2 ditambah 3, kemudian tambah 4. Sama dengan 2 ditambah 3, 5, ditambah 4, 9. Kemudian dikelompokkannya pada bilangan yang kedua. 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan ini 2 dan 3 tambah 4-nya sama dengan 7 sama dengan 9. Jadi 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4. Jadi buktinya ini bahwa sifat asosiatif ini dengan rumus A ditambah B, ini di dalam kurung sama dengan C, ditambah C, sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Jadi sifat asosiatif A ditambah B dalam kurung ya, ditambah C
sama dengan A-nya dipisah, kemudian yang ditambah di dalam kurungnya B ditambah C. Nah, sifat asosiatif ini tidak berlaku untuk pengurangan. Selanjutnya, aturan pengerjaan operasi hitung. Kerjakan operasi hitung yang berada dalam kurung terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan ya. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka kerjakan secara berurutan dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Contoh, 10 ditambah 5 ditambah 15 dikurangi 20. Dikerjakan dari kiri ya. 10 ditambah 15 dalam kurung dikurangi 20. 10 tambah 15, 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Kemudian 25 dikurangi 20 ditambah 10, dikurung dulu 25 dikurangi 20, ditambah 10. 25 dikurangi 25 ditambah 10 jadi 15. Yang ketiga, 32 dikurangi 20 ditambah 14, 32 dikurangi 20 di dalam kurung, kemudian ditambah 14 sama dengan 12 ditambah 14, 26. Nah, kita bisa melihat hasil dari contoh ini, ya, operasi penjumlahan dan pengurangannya memiliki tingkat yang sama kuat sehingga pengerjaan mulai dari sebelah kiri. Selanjutnya kita membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Kedudukan perkalian dan pembagian lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh ini untuk rumusnya, rumus hitung perkalian dan pembagian bilangan positif dengan negatif. Misalnya di sini bilangannya positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif, dan negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi perlu diingat kalau bilangannya sama, sama itu maksudnya positif dengan positif, maka hasilnya positif, atau negatif dengan negatif hasilnya positif. Kalau yang berbeda, positif dengan negatif, maka hasilnya negatif, dan negatif dengan positif hasilnya negatif. Contoh, 250 kali 50 dibagi 25. Nah, ini kedudukan perkalian dan pembagian sama, jadi kita kerjakan dari kiri dulu. 250 kali 50 sama dengan 12.500. Baru kemudian dibagi 25 sama dengan 500. Nah, kemudian contoh yang kedua, 1.500 dibagi 50 kali 14. 1.500 dibagi 50 sama dengan 30 kali 14 sama dengan 420. Selanjutnya, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ini campuran ya, bisa 1, bisa 2, atau bisa 3 operasi hitungnya. Operasi hitung campuran maksudnya dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran, pengerjaan harus memperhatikan urutan yang benar. Operasi hitung dalam kurung didahulukan, operasi perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri, dan penjumlahan pengurangan dikerjakan dari kiri. Jadi ingat, ini aturan penghitungan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, kita lihat contohnya. 100 ditambah 2.400 dibagi 120. Ini ada dua hitungan, positif dan penjumlahan dan pembagian. Karena pembagian lebih tinggi kedudukannya, maka didahulukan. Dihitung dulu 2.400 dibagi 120. Jadi cara penyelesaiannya 100 ditambah 2.400 dibagi 120, kita kerjakan dulu nih yang ini. 2.400 dibagi 120 itu sama dengan 20. Jadi baru dikerjakan seluruhnya. 100 ditambah 20 ya.
Jadi berapa? 120. Jadi 100 ditambah 2.400 dibagi 120 sama dengan 120. Contoh yang kedua, 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Nah, ini ada berapa nih? 1, pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Kita lihat, kedudukan ini yang paling tinggi adalah pembagian dan perkalian. Jadi kita kerjakan dulu pembagian dan perkaliannya. Nah, 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 nih ya. Jadi 400 dibagi 50 hasilnya 8. Kemudian 200 dikali 5 hasilnya 1.000. Jadi pengerjaannya 1.492. Dari mana nih 1.492 ini? Dari 1.500 dikurangi 8. Ya, 1.500 dikurangi 8 sama dengan 1.492. Ditambah 1.000. Jadi 2.492. Nah, jadi hasilnya dari 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5 sama dengan 2.492. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, bilangan cacah ya, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan hitungan campuran antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya ketika kalian mengerjakan operasi hitung bilangan bulat atau bilangan cacah. Terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar. Belajar matematika sangat menyenangkan. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.